Kita ngobrol hari ini, teguh dulu lah langsung. Pasca nikah, apa yang Boy sih rasakan? Culture shock. Culture shock. Tuas gitu, tiba-tiba tidur ada orang, gitu. Tiba-tiba harus masak, tiba-tiba harus Oh gitu, berarti cuci piring. lebih ke di rumah ya? Boleh lah. Tenang ya, terserah. Kalau dengan sosok Pak Oidnya tidak terlalu terkejut karena dari kenal sebelum nikah sama sesudah itu gak beda jauh. Baik. Jadi sebelum nikah dan setelah nikah, ya. Good boy. Malah setelah nikah baik banget. Wow. Jadi sebelum nikah mah baik, setelah nikah ternyata baik banget. Baik banget. Jadi saya nggak ketipu. Berarti orinya asli. Original. Okay. Terus kalau dari kegiatan suami istri, masak, nyuci gitu kan, itu sebenarnya nggak terlalu shock karena sebelumnya sebelum nikah udah melakukan hal itu gitu. Paling shocknya jadi harus teratur karena ada yang harus diurus, kayak makan harus 3 kali sehari misalnya ya, masak gitu. Terus juga harus bertanya apa kesukaan Pak Oid, apa yang tidak suka. Terus trial and error masak gitu, karena Boy Asri itu nggak bisa masak sebenarnya. Jadi tenanawan tuh bisa masaknya sebetulnya. Dan itu belajar sejak Jadi learning by doing. Nah, gitu. Jadi gak harus bisa masak, gak harus juga. Datoh, apalagi hari ini masak itu relatif mudah. Ada TikTok ya, ada YouTube, menu apa juga sekarang banyak. Menu apa, bumbu apa. Jadi santai saja lah kalau perempuan di sana yang aduh khawatir nih belum bisa masak, tinggal diajar ya babarin. Sebenarnya Boy itu masakannya basic aja ya, kayak tumis gitu, kayak jadi seiring berjalannya waktu skill memasak itu menambah. Karena Boy itu komentator juga ketika masak. Soalnya Boy itu kan pas sebelum nikahnya sering makan di mana, di luar atau di mana. Dan itu dibawa ke rumah, Bu gimana kalau masak ini, nyobain ini. Nah, jadi saya sebagai istrinya itu men-challenge diri sendiri untuk mewujudkan gitu, bisa masak apa yang dia mau. Walaupun emang kalau pertama kali pasti kurang lah gitu. Kadang Boy sih yang nyari sendiri, nanti Boy ini cobain, misalnya sama Boy, ini suka di recook lagi gitu aja. Sejauh ini mah alhamdulillah makanan Boy Esti sangat mantap, enak. Sebetulnya kalau Bu Esti suka masak tuh kita gak akan jajan di luar. Karena beliau tuh masaknya kakapengan. Kadang iya, kadang enggak. Jadi hampir 1 hari keluar, 1 hari makan di rumah. Gitunya rata-rata. Nggak suka seminggu makan di luar, jarang kita. Jarang. Karena tadi tuh Bu Estinya terus Pak itu selalu ingin masakan yang hangat dan segar. Jadi ketika jadi itu yang bikin Bu Esti sedikit malas itu, ketika kita 3 kali makan di rumah, menunya ketiganya harus berbeda, ketiganya harus fresh, ketiganya harus hangat gitu. Sedangkan kan masak dan cuci piring dan sebagainya itu membutuhkan banyak waktu. Jadi dulu kalau di rumah kan, di rumah orang tua, malu anak ya. Kalau selama di rumah orang tua, kita kan saya jarang komen, mama hayang masak aduh, jarang request. Jadi kalau dalam 1 hari pagi menu eta, siang menu eta, malam menu eta, ya kita makan aja gitu. Nggak pernah komen. Tapi kalau di rumah, kita kalau makan pagi itu nggak bisa dimakan siang, atau makan siang nggak bisa dimakan malam. Pasti kita harus beda. Jadi itu salah satu kebiasaan baru di rumah. Iya, itu kan kayak harus menyesuaikan Bu Siti. Terus juga Bu Oid itu harus selalu ada sambal. Oke. Walaupun pagi sarapan juga harus ada lada-ladanya gitu. Wajib itu sambal. Wajib.
Sambal gak bisa digantikan dengan cengek aja gitu. Gak bisa saus, gak bisa. Harus sambal, berbentuk sambal apapun itu. Harus yang diulek gitu. Nah, itu. Makanya skill nyambel itu kayaknya perempuan harus bisa deh. Nah, kalau mau skill sambal. Kalau bikin sayur mudah. Apalagi sekarang ada bumbunya. Bumbu racik apa gitu. Ya. Gampang. Kalau sambal tuh relatif jarang. Satu bawang, satu cengkeh itu akan berpengaruh gitu rasanya. Kadang di komposisi gula garamnya kalau yang nggak bisa mah tetep jong terus. Jadi kalau mau belajar itu belajar nyambel, bukan belajar nyangung, bukan ya? Kalau nyangung, kan udah dari nyayur, bikin bala-bala, tempe goreng, apalagi goreng ikan gampang. Sambal itu yang harus belajar tuh para perempuan. Itu yang paling itu aja yang culture shocknya, karena harus ada jadwal yang teratur gitu. Kan dulu kalau belum nikah kadang makan juga kumaha kita we salaparna. Kalau sekarang kan ada suami yang harus dijaga perutnya gitu. Dan saya harus sarapan pagi. Harus sarapan pagi. Dan sarapan paginya itu nggak bisa roti. Tadinya kan pengen healthy food gitu kayak salad, nggak bisa. Soalnya jam sarapan itu langsung liar. Kalau kita sarapan bubur nih sarapan itu jam 8 pasti lapar deh. Iya. Kupat tahu juga sama. Jadi kita tuh wajib nasi, apalagi kalau saya aktivitas ke luar kota, ada agenda acara apa gitu. Itu wajib di rumah tuh nasi, karena kalau siang apalagi di luar kan nggak tentu ya makan sama siapa, gak jelas juga. Jadi wajib pagi-pagi fondasi itu sama nasi. Pasti kultur shock mental. Kalau mental kan banyak anak nih, jadi riweuh ngurus suami ke kerja, apalagi yang sudah punya anak kan selalu hektik gitu. Bagaimana Bu Esti merasakan hal itu? Kalau untuk itu sih biasa aja. Kayak kan poin mah soalnya poin itu tipe suami yang sangat membebaskan. Sama itu. Jadi apapun kegiatan yang Bu Esti lakukan, apapun yang misalnya kayak Bu Esti main, itu sudah pasti izin poin, dan kadang-kadang dia yang nyuruh-nyuruh Juk main gitu. Betul. Dan itu kan saya tuh gak pernah ngelarang dia main sama siapapun, entah itu teman, keluarga, apapun itu. Saya mempersilahkan, silakan main aja, gak bebas. Kadang beberapa kali main nggak masak, cuma jadi poin masak sendiri. Kadang kan banyak ya para istri di sana kalau mau pengen keluar masak dulu, nyetok di rumah. Saya emang nggak pernah juga sena ulin. Kayak urusan masak apapun saya bisa sendirilah gitu. Gitu. Kalau soalnya dulu kan nikah teh termasuk muda lah, 21 tahun, yang dimana masih resepnya main sama teman-teman. Udah makan sih teman-teman teh belum pada nikah juga, jadi masih ada teman untuk main gitu. Jadi poin membebaskan main sama siapapun, kemanapun, berkegiatan apapun. Kalau untuk mental, yang lebih ke kayak boys itu nggak tahu Bu Hestri atau perempuan yang lain juga sama, pengen dimengerti lebih, tapi gak bisa ngomong langsung gitu. Kayak Abita pengen ngelarang tapi gak sanggup bilang jangannya gitu. Jadi cuma dipendep jojo ngambek kayak gitu biasanya itu unggul. Emang sih awal pernikahan teh Bu Hestri itu ngerasa memiliki poin gitu. Jadi poin itu ada di genggamanku gitu. Nah sering berjalannya waktu karena poin dikasih tahu bahwa poin itu bukan milik Bu Hestri yang pertama. Yang kedua, poin itu dibutuhkan oleh banyak orang, bukan hanya Bu Hestri, oleh keluarga, oleh jamiah, oleh teman-teman. Jadi harus mengerti gitu. Soalnya di awal pernikahan ketika sering ditinggalkan itu sering marah, poin bener tuh sih. Sering marah gitunya, sering ngambek. Kenapa sih poin itu nih sibuk gitunya? Terus dikasih tahu sama poin pelan-pelan bahwa jangan umumnya tong gitulah gitu, karena poin itu bukan hanya milik Bu Hestri gitu. Dari sana mulai berkurang lah si rasa memiliki itu, lebih berdamai aja gitu. Ya udah gak apa-apa lah selama itu positif, membantu orang gitu aja. Jadi ternyata tidak sepenuhnya pasangan kita milik kita ya.
apalagi saya yang aktivitas keseharian memang hampir 80% berorganisasi, terutama di Jamiah, kegiatan sering keluar. Jadi mau tidak mau aktivitas saya di rumah itu beberapa kali terbengkalai karena seringnya keluar rumah. Dan alhamdulillah hari ini Bu Esti sangat mensupport kegiatan kapanpun selama memang tidak mendadak. Jadi harus kalau ada kegiatan besok, hari ini wajib disampaikan, atau ada kegiatan sore itu pagi itu harus disampaikan agar dia juga menyiapkan waktu, menyiapkan mental, menyiapkan segala macam hal ketidakdugaannya untuk aktivitas. Kadang beberapa kali Poi itu pergi di saat-saat genting. Enggak, misalnya kayak mau makan, Boy udah masak, harus pergi. Itu memang berat, tapi pernah lu mana contohnya? Pernah waktu itu teh Boy teh masak banyak, terus Poi teh mau ngurusin masalah yang di KJT. Oh, iya. Nah, itu dengan segala pokoknya Boy teh menanamkan dalam diri untuk ya gak apa-apa, tenang udah masakannya juga dimakan aja sendiri, ya udah. Soalnya bener tindakan orang lain tuh gak bisa kita atur gitu. Ya, di luar kendali orang. Orang lain melakukan apa gitu di luar kendali kita. Kita hanya bisa mengiyakan atau kita juga tidak bisa melarang, hanya mensupport, mendoakan. Sekalipun itu pasanganmu, kita tidak bisa mengatur secara keseluruhan. Kita gak bisa menjadi hak milik, itu yang pertama. Makanya ketika Poid mengurus keluarga gitu ya, saya tidak pernah melarang ataupun misalnya protes, karena disadari bahwa keluarga Poid itu sudah ada sebelum bertemu Bu Esti juga. Nah, gitu. Contoh apa Bu Esti yang tidak bisa larang oleh Bu Esti dan diketahui? Kayak telepon tiba-tiba misalnya, butuh bantuan apa, kayak bapak misalnya diantar pengen berobat misalnya gitu, terus atau butuh apapun gitu, kayak pasti bapak itu kan selalu bilang ke Pak Oid gitu apapun yang dia mau. Gue sih gak pernah melarang, sok gue gitu, soalnya kembali lagi bahwa Pak Oid itu masih punya tanggung jawab untuk keluarganya gitu, selain untuk bapaknya juga untuk kakak-kakaknya. Untuk ini banyak Bu Esti para suami yang mau ngasih uang ke keluarganya itu bahkan susulumputan. Banyak contoh kasus ya, seorang suami mau ngasih uang ke mamahnya, ke bapaknya, keluarganya tuh takut diketahui oleh istrinya karena mungkin apa ya gitu tuh Bu Esti. Nah justru Bu Esti mah gak mau ketika Poi takut gitu ke Bu Esti, gitu ulah sieun gitu. Dan saya gak pernah takut sama istri saya. Nah gitu, sok gue gitu, selama itu baik kan. Kecuali lo mau misalnya hal-hal yang membahayakan atau apa, boleh lah gitu. Pak Oid selalu terbuka di depan gue sih sendiri, ngasih uang, ngasih apapun gitu. Ya gak apa-apa. Jadi bagi para suami di sana, jangan ragu untuk mengirim bantuan kepada keluarga, kepada tetangga, apalagi kepada orang tua Anda sekalian. Bukrak saja kepada istri, dan istri wajib mendukung, bukan memberikan izin juga karena gak harus minta izin. Karena memang, nah ini kita masuk ke terkait keuangan, Gusti. Nah, ini masuk kita kepada terkait keuangan. Bagaimana posisi yang boleh rasakan berkeluarga dengan Walid Barkah terkait uang finansial, kumaha? Dari awal pernikahan, guys itu enggak megang uang, itu yang pertama. Semua uang itu sama Poi diaturnya. Guys itu kalau belanja tinggal minta, kalau jajan tinggal minta. Itu yang enaknya. Itu enaknya. Jadi saya gak perlu ngatur-ngatur uang, gak perlu apa-apa, kayak bayar listrik, bayar wifi dan lain sebagainya, tinggal minta ke Poi. Jadi lebih tenang sebenarnya sih untuk Boy sendiri. Banyak beberapa teman Boy yang menyangka harusnya uang itu dipegang sama istri. Nah, itu. Ada yang ngasih tahu gitu. Tapi Boy sendiri tidak sanggup sebenarnya untuk mengatur uang itu. Kayak takut pertanggungjawabannya atau apa. Tapi itu mah terserah masing-masing ya. Kalau Boy sendiri tidak memegang uang, biar Pak Oid juga bebas menggunakan uangnya untuk, karena kebanyakan uang Pak itu dikasih-kasih. Ya betul. Uang saya itu apa ya?
Kalau saya dapat uang nih, uang saya itu macam-macam, untuk istri atau untuk bapak di rumah dua, untuk keponakan Kegiatan. keluarga, yang keempat untuk kegiatan, bahkan untuk ngebiayain organisasi, makan-makan sama anak-anak, bahkan sesekali nalangan aktivitas kegiatan honor dan lain sebagainya, itu uang saya. Maka kalau uang saya disimpan di istri, kecil kemungkinan saya bisa mengatur uang ini untuk siapapun. Dan anak-anak kalau ke sini, kalau ke ruang Rian kan kopi, makan apa ya, tukang bakso beli gitu dan sebagainya, itu uang yang bisa saya pegang. Tapi tentu tidak mengurangi risiko untuk keluarga, tidak mengurangi risiko untuk makan yang pokok. Artinya selama disimpan oleh laki-laki, uang ini saya manfaatkan untuk apapun. Jadi subsidi silang itu dari saya untuk kegiatan madrasah, kegiatan jamiah, nalangan kegiatan-kegiatan itu pasti uang pribadi. Tapi fun fact-nya Bu Esti itu ngurus uang yang lainnya Pak Oyet. Kayak uang sekolah, uang di organisasi, Bu Esti yang ngurus gitu. Jadi ketika Bu Esti kesulitan atau kekurangan uang, ke donatur pertama gitu. Ya. Jadi di keluarga mah nggak ngurus uang, tapi di sekolah, di organisasi ngurus uang gitu. Betul. Jadi beliau tuh bendahara di Kutab, di Mahadimta. Kalau kegiatan-kegiatan jamaah anak-anak pasti Bu Esti yang megang. Nah, tapi kalau kurang pasti ke orang mentanat teh. Saya dari mana? Saya uang pribadi yang paling utama. Yang kedua, saya mengikhtiarkan mencari dana sponsor. Jadi saya selama berkegiatan di jamaah tuh jarang banget bikin proposalnya. Proposal kemarin juga ngebangun madrasah itu angka 400 jutaan lebih, kita gak pernah bikin proposal. Kalau masih bisa berbicara menghasilkan uang, kenapa harus menggunakan proposal yang biar bercerita saja, fakta saja di lapangan dan ternyata mendapatkan anggaran. Jadi keuangan saya, dompet saya itu untuk kegiatan pribadi, kegiatan keluarga, kegiatan masyarakat, kegiatan jamiah, kegiatan organisasi, bahkan berkegiatan dengan anak-anak juga menggunakan uang. Jadi uang nggak dipegang di istri, dipegang sama saya. Gitu. Terus juga nggak jarang keadaan uang kita itu ya, pernah beberapa kali untuk membantu orang lain gitu. Misalnya kita punya uang sakit gitu, tapi ketika ada orang lain yang benar-benar itu, emang sih itu ide dari Pak Oid, tapi Pak Oid selalu mendiskusikan dengan Bu Esti bagaimana baiknya. Bu Esti sekarang bikinnya gini, uang segini disimpan di kita juga bakal sakit kene. Mending keluarkan ke batu. Udah mending abiskan, bantu orang lain aja gitu. Betul. Jadi nggak pernah ada pikiran, aduh kumanya besok makan nggak gitu. Selama ini rega gue gitu perasaan teh. Yeah. Selalu udahlah sok we nu ayeuna heula gitu, nu hari ayeuna heula gitu, tenang naon. Betul, kita tuh sudah sepakat bahwa kita punya prinsip bahwa ketika orang lain butuh dan kita juga butuh, kita dahulukan orang lain. Sekalipun kita sangat-sangat butuh, tapi orang lain membutuhkan itu, kita mengusahakan diri untuk memberikan itu kepada orang lain. Dan itu otomatis sebetulnya kalau kita memberikan bantuan kepada orang lain, secara otomatis kita tuh terbantu juga. Bentuknya dari mana? Dari siapapun, justru dari orang yang tidak pernah kita sangka-sangka. Beberapa kali saya pernah nalangin kegiatan jamiah, kegiatan organisasi, bahkan kita juga butuh. Tapi besoknya ada orang lain yang ngasih, dan itu sering kita lakukan dan kita sudah bersepakat dalam hal itu. Jadi gak aneh kalau uang kita tiba-tiba habis, tiba-tiba besok ada lagi. Makanya kita tuh gak bisa nabung. Betul, kita tuh gak pernah punya tabungan, kawan. Sampai detik ini kita gak punya tabungan karena prinsipnya, karena kita punya prinsip ini, entah teman-teman semua juga punya prinsip, kalau kita hari ini punya uang, kita harus yakin bahwa besok akan habis. Kalau besok habis, kita yakin juga besoknya lagi akan ada. Kita aja terus muter. Contoh nih, saya punya uang nih 100.000, sisa 100.000. Itu gak pernah ditabung. Saya keluarin aja, habiskan. Entah itu makan, kasih ke orang lain, atau dibagi. Jadi poya-poya di saat uang sedikit benar kita. Jadi kita sering poya-poya di saat uang kita menipis. Misalnya kayak uang 100.000 lagi. Makan yang enak yuk, gak apa-apa. Habis juga
beli aja. Padahal belum pugu gitu besok gimana. Tapi kita gak pikirkan gitu. Dan itu besoknya selalu ada. Jadi kuncinya kalau prinsip kita, kalau kita uang mau nambah, uang yang kita harus keluarkan. Kalau uang kita tetap ada, itu hese nambahan gitu. Si uang tetap nambahan. Maka uang nu aja dikeluarkan. Itu pun juga sama ya dengan kita kalau beli baju, beli pakaian, kita sudah sepakat kalau mau beli pakaian yang baru, pakaian yang lama kita kasih kepada orang lain. Dan alhamdulillah orang lain itu juga sangat senang dengan pakaian kita karena relatif masih bagusnya, masih jadi tidak baru tapi dianggap bagus. Pakaian kita tuh sama gitu. Bertahan. Saya punya celana beberapa, baju, kaos juga cuman setumpuk lah, tidak terlalu banyak. Karena gitu kalau beli baju baru, baju yang lama dikasih. Kak, kita punya satu baju, satu lemari hanya berdua saja. Itu untuk apa ya? Di satu sisi kita juga perlu dunia mode baju baru, tapi di satu sisi kita jangan sampai menumpuk baju yang lama. Artinya tidak jadi mubazir, keluarkan saja, kasih kepada orang lain. Dan sikap Bu Esti yang kan kalau perempuan tuh kayak susah ya untuk ngasih baju, apalagi kan perempuan tuh suka banget sama yang namanya pakaian gitu ya, hal-hal mode gitu. Tapi ketika sama Poi diajarkan untuk baju itu udah berapa lama sih digantung, udah dipakai belum? Kalau terusan digantung mending kasihkan dikasih aja. Oke gitunya. Kernaun gitu di lama-lama digantung. Maksimal paling lama baju di lemari itu 1 tahun. Kalau 1 tahun masih belum disentuh, apalagi pakai cuma 1 kali, buru-buru bikin. Gitu. Makanya dari sana, walaupun misalnya sayang Bu baju, tapi kenaon itu dipakai mah gitu kan. Dari sana udah bisa nggak sayang lagi. Kasih. Ini tips dari kita, kawan-kawan kalau punya baju di rumah numpuk 1 tahun belum kepake, bahkan baru 1 kali, berarti kamu tidak butuh, kasih kepada orang lain, dan insya Allah orang lain juga akan suka. Jangan anggapan gini, mending ngahinakeun mereka batur, justru lebih hina selama disimpan di rumah. Jangan ada anggapannya mau dibikin ka batur, ngahinakeun ka batur. Tentu kita cari orang yang tepat untuk kita kasih. Yang kedua, kalau kita sudah punya, biasanya baju saya pasti turun ke sini, turun ke situ. Bu Ece juga sama. Dia udah punya yang akan nerima gitu. Punya yang akan nerima, dan alhamdulillah kita senang ketika mereka menggunakan baju itu. Dan mereka pakai gitu. Jadi kita tuh tidak kapok untuk ngasih lagi karena pasti dipakai. Ya. Di stop, jangan ada anggapan ngasih kepada orang lain menghinakan mereka. Justru lebih hina kalau baju kita tetap ada di rumah kita dan kita tidak menggunakannya. Itu yang lebih hina sebetulnya. Ini untuk menjaga stabilitas sosial juga, keuangan kita akan tetap terjaga, dunia mode akan tetap terus terlaksanakan, tapi dunia sosial kita tetap terus dilaksanakan. Nah sekarang culture shock Pak Oid, nikah aja ya. Yang pertama, keunikan pernikahan itu adalah karena saya orangnya suka ngapraknya, keluar kota, aktivitas, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan berbagai macam perempuan, berbagai macam gaya. Yang namanya laki-laki pasti selalu melihatnya relatif pada nugelis tempo gitu. Udah tempo. Tapi saya selalu menggunakan cara yang paling baik. Mengingat di rumah ada istri dan istri juga cantik, berpakaian rapi, ya udah. Yang di luar sana mungkin cantik, tapi kita tidak memilikinya. Yang di luar sana mungkin menarik, tapi belum tentu dia suka kepada kita. Yang di luar sana mungkin lebih gaya, lebih modis tampilannya, tapi juga itu hanya pandangan kita saja, belum tentu kita memiliki. Maka saya langsung mengingat kepada istri saya di rumah. Ini salah satu salah satu hikmah pernikahan. Kita naluri kaum laki-laki pasti kalau ada perempuan cantik melirik. Tapi untuk langkah selanjutnya saya punya rem sendiri. Itu saya di rumah juga lebih cantik. Itu saya di rumah juga tampilannya modis. Itu saya juga di rumah menerima aku apa adanya, daripada harus melirik wanita lain, apalagi meminta nomornya, apalagi harus riweuh,
riweuh kacapek-capek ya udah sajalah gitu. Hiji oge itu CF. Jika liar, maka relatif salah satu hikmah pernikahan itu sih kita bisa mencegah kita untuk melakukan hal yang lebih lainnya karena kita punya istri rumah. Untuk Bu Esti? Bu Esti mah udah jelas cegil. Bu Esti cegil ya, cewek gila banget. Cegil ke poin dari dulu, udah nikah banyak asa keterlaluan gitu, udah. Bu Esti mah udah apa ya, kayak mencari itu mah udah mewakafkan diri ke Paui. Bu Esti udah mewakafkan diri, laki-laki yang dulu diinginkan ternyata hari ini dimiliki serumah. Ya mau gimana lagi? Pernah melihat laki-laki kasep gitu, jual hayang, pernah tuh? Hanya menarik mata saja mungkin. Iya ada. Gitu tuh. Untuk hayang mah enggak. Tentunya relatif pungkul. Biasa aja sih Poit. Karena untuk bagi Bu Esti setelah menikah itu semua perasaan berdebar Bu Esti, terus kasih sayang Bu Esti, pengorbanan Bu Esti udah untuk suami Bu Esti, tidak ada untuk orang lain gitu. Oke. Tidak ada ruang untuk ada ruang, gak kepikiran untuk pria lain masuk ke ruang Bu Esti. Tidak ada.